minggu kemarin kita sudah belajar dan Miss lihat hasilnya itu sangat-sangat bagus. Kasih rainbow clap dulu untuk semuanya. Nah, hari ini nggak terasa kita sudah masuk di minggu kedua di kelas matematika. Nah, Miss melihat minggu lalu kan anak-anak sudah pada aktif. Minggu lalu kita belajar 2 bentuk penyajian data. Ada yang ingat penyajian data apa? Oke, Ruth. Oke, kasih one clap untuk Ruth. Nah, karena kita sudah belajar 2 bentuk penyajian data di minggu lalu, minggu ini kita akan melanjutkan 2 bentuk penyajian data lagi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita mau yel-yel seperti biasa. Boleh bangkit berdiri semuanya? Oke. Kita akan yel-yel dimulai dari Miss dan kita akan saut-sautan sampai selesai. Oke, ready? Oke. Grade 6, prepare yourself to learn. Yes, Miss, we ready. Rules number 1. Be quiet. Number 2. Use and sign. Number 3. Take a seat, ready to learn. Oke, karena semuanya udah ready to learn, kita mau berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Leni. Nyala. Oke. Miss dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus kami boleh kepada amin. Amin. Terima kasih Leni. Nah, biar anak-anak makin semangat. Oh, sebentar Miss lupa. Tadi waktu kita yel-yel, anak-anak sudah sempat menyebutkan nih rules di number 2. Apa? Use hand sign. Nah, coba Miss mau Maria deh. Kalau Maria bilang rulesnya ada use hand sign, kira-kira hand sign apa aja sih yang kita pakai dalam kelas? Ada apa aja Maria? Ada 3, ada 2. Apa aja? Kalau melakukan selanjutnya itu bertanya. Untuk bertanya terus. Yang kedua? Terus kalau belajar itu ke toilet. Oke, kasih one clap untuk Maria. Ada satu lagi. Apa ya? Ada yang ingat nggak? Oke, Aldi. Apa Aldi? Kalau misalnya Miss angka 5 jari, kami harus diam, Miss. Oke, kemudian masih ada lagi nih, Miss lupa satu, Talia. Coba. Oke, kasih tuh clap untuk Aldi dan juga Talia. Jadi benar ya anak-anak, rules and procedure yang biasa kita lakukan dalam kelas, ada bertanya atau menjawab, ke toilet, mau izin minum, atau yang Aldi bilang tadi kalau Miss sudah angkat tangan semuanya diam. Nah, nanti ketika kita mau kasih apresiasi ke teman-teman kita pakai claps. Nah, kita akan menggunakan claps seperti biasa. Tapi kita akan tambah satu claps lagi, yaitu good job clap. Kayaknya kita sudah pernah menggunakan good job clap ini. Ada yang masih ingat gak? Coba, Miss coba dulu. Good job clap. Good job. Good job. Good job. Oke, nah biar semua makin semangat, sebelum kita mau belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, jadi ice breaking kita hari ini sederhana saja, anak-anak tidak perlu ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan, cukup dengar instruksi dari Miss. Ketika Miss bilang angkat tangan, anak-anak angkat tangan, kalau tidak, ya tidak. Kita akan bermain mengenai apa yang kalian suka. Di sini Miss akan bertanya tentang beberapa tempat seperti pantai maupun gunung. Jadi kalau Miss bilang yang suka salah satu kategori tersebut bisa berdiri, atau yang tidak suka bisa duduk. Oke, paham semuanya? Oke, kita mulai ya. Siapa angkat tangan jika anak-anak menyukai pergi ke pantai? Oke, coba Miss minta tolong Arum. Arum boleh nggak hitung ada berapa banyak yang angkat tangan? Ada 11 yang suka ke pantai. Coba silakan berdiri jika anak-anak suka mendaki gunung.
Oke, tolong Talia, coba dihitung teman-temannya. Wah, ada 7 orang yang suka mendaki ke gunung. Kasih good job clap buat kita semuanya. GOODJOB, good job. Good job. Good job. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, coba kita bayangkan, di kelas ini kita hanya ada 22 orang. Ketika kita menghitung, kita masih bisa menghitung dengan cepat. Bayangkan kalau seluruh ruangan ini penuh sampai beribu-ribu atau berjuta-juta orang. Bayangkan, kita kesusahan nggak sih untuk terus menghitung orang yang begitu banyak? Mungkin satu kali bisa ya kita hitung, tapi kalau setiap kali kita mau lihat, hitung lagi, kita lihat, hitung lagi. Nah, maka dari itu hari ini bentuk pembelajaran kita tentang 2 penyajian data yang akan kita belajar hari ini akan mendukung kita atau akan menolong kita untuk menyajikan data dengan lebih mudah. Tapi sebelum itu, karena minggu lalu kan Miss bilang kalau anak-anak banyak yang nilai-nilainya bagus. Coba Miss mau kasih challenge nih. Miss punya soal di sini. Miss mau anak-anak baca terlebih dahulu dan Miss mau ada 4 orang anak yang akan maju ke depan untuk mengerjakan soal dari sini. Kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Guru STH Bogor mengumpulkan informasi Oke, jadi di sini ada yang menanam bunga sebanyak 30% siswa dan juga ada yang menanam tanaman sayuran, buah dan juga tanaman obat. Nah, di sini Miss kasih pertanyaan nih. Berdasarkan diagram yang ini kira-kira 10%, kan semua siswa itu ada berapa ini? 80. Nah, Miss mau tanya, setiap persentase ini kira-kira ada berapa sih siswanya? Miss akan gunakan joystick untuk mencari 4 orang yang akan maju ke depan. Oke, boleh Ali. Oke, yang pertama ada Mika. Yang kedua ada Hazel. Dan yang ketiga ada Olwin. Dan yang terakhir ada Dewi. Boleh maju ke depan menggunakan spidolnya. Biru, Miss. Beda warna. Warna merah, mau warna merah. Kepala saya sakit, Miss, karena dengar itu. Cek. Ada Lani dan juga ada Tiara. Oke, silakan maju ke depan. Sudah, Miss. Oke, Hazel, betul ya. Boleh kasih ke Lani soalnya. Ini ada. Oh, berarti kalau yang bagian jenis ini yang di bagian nilai. Sebentar ya, tunggu yang balik dulu. Iya, salah panggil. Iya, enggak di sini jumlah berapa? Kalau misalkan tabel kemarin kan kita belajar tentang ada jenis data dan juga frekuensi. Berarti jenis datanya tadi ada tanaman. Nah, ada tanaman bunga, sayuran, buah, sama tanaman obat. Jumlah berarti ini boleh dipakai bantuan ini, jumlah dari tanamannya. Oke, terima kasih Dewi.
yang 10% apa? Obat. Ini kebalik berarti. Itu bunga, di bawahnya yang obat. Oke. Salah. Bunga 30%, berarti ini bunga, ini sayuran. Kebalik. Ini tanaman obat. Kemudian yang 20%, berarti yang ini obat, ini buah, ini bunga. Obat, buah, bunga, sayuran. Oke, kita kasih rainbow clap untuk teman-teman kita yang udah maju. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tuh penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, Putri. Kemudian yang kedua ada diagram tabel frekuensi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Diba dan Piram. Tadi Miss kalau nggak salah udah sempat singgung nih, Diba itu apa dan Piram itu apa? Ada yang denger nggak? Oke, Mika. Diba, diagram batang. Kalau Piram? Oke, Sonia. Piktogram. Kasih tuh clap untuk Sonia dan juga Mika. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang Diba dan juga Piram, di mana diagram batang dan piktogram ini akan membantu kita menyusun informasi atau data yang begitu banyak. Gimana ya caranya? Nah, di sini Miss punya misi kita yang akan kita pelajari hari ini, di mana kita akan mencari Mika, menemukan informasi dari data dari soal-soal yang akan Miss berikan, dan juga kita akan mencari tahu tuh apa sih maksud dari data-data atau informasi yang kita akan baca. Kemudian setelah kita menemukan jenis-jenis data tersebut, kita akan langsung tuangkan dan sajikan di dalam diagram batang dan juga piktogram. Di sini Miss punya satu cerita lagi nih. Boleh minta tolong Maria untuk baca lagi? Seluruh murid sekolah dasar Tomohon sedang melakukan kegiatan saatnya kita menabung yang berlangsung selama 2 minggu. Ada 50 murid yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka diminta untuk mencatat berapa banyak uang yang mereka tabung setiap harinya. Ketika kegiatan selama 2 minggu telah selesai, mereka diminta untuk mengumpulkannya kepada wali kelasnya masing-masing. Informasi yang didapatkan dari kegiatan menabung adalah sebagai berikut. 20 murid menabung Rp4.000 setiap hari, 15 murid menabung Rp5.000 setiap hari, 10 murid menabung Rp10.000 setiap hari, 5 murid tidak menabung. Oke, jadi sekolah mana yang sedang melakukan kegiatan menabung? Oke, sekolah Tomohon sedang melakukan kegiatan menabung. Nah, guru-guru di SDH Tomohon, mereka minta bantuan kita untuk menyajikan semua informasi tersebut ke dalam diagram batang nih yang pertama. Tapi kita kan masih mau belajar tuh diagram batang tuh posisinya seperti apa sih? Nah, karena kita mau menyajikan ke dalam bentuk diagram batang, Miss ada sebuah aktivitas. Sebelum itu, Miss mau jelaskan terlebih dahulu. Jadi, di dalam sini setiap meja akan mendapatkan satu tabung yang berisi Lego, di mana masing-masing meja kalian mendapatkan warnanya masing-masing. Di sini ada 4 warna di dalam satu Lego ini. Nah, satu warna Lego mewakili satu jenis data. Satu jenis data yang Miss maksud di sini adalah ketika ini kan jenis data-datanya, kita sudah temukan tuh data-datanya. Kalau misalkan satu Lego itu ada Lego yang berwarna kuning, maka Lego yang berwarna kuning ini akan mewakili salah satu dari jenis data ini. Contoh, warna kuning untuk data yang menabung Rp4.000. Yang menabung Rp4.000 ada berapa orang di sini? 20 murid. Berarti anak-anak harus menyusun 20 Lego di atas kertas uang. Di atas kertas uang yang telah Miss berikan. Jadi kalian dirikan sesuai data masing-masing. Kalau itu untuk 4.000, didirikan Legonya di atas 4.000. Oke? Paham? Paham.
Oke, ketika sudah selesai sampai situ, kalian akan menuangkannya dan menggambarkannya di dalam LKS sesuai jenis datanya masing-masing. Oke? Oke, satu orang perwakilan kelompok boleh datang maju ke depan. Oke, ini satu, sama ini. Oke. Siapa lagi sini? Ini, sama ini. Iya. Satu lagi, sebentar ya, uangnya. Oke. Ini Aldi. Oke. Ini. Iya. Oke. Ini Chelsea, thank you. Oke anak-anak. Ketika Miss kasih waktu selama 2 menit untuk anak-anak bisa menghitung. Di situ Miss sudah kasih keterangannya tuh di kertas. Lego warna ini untuk data yang ini, Lego warna ini untuk yang warna ini, tinggal disusun di atas kertasnya masing-masing. Silakan semuanya kerjasama sama kelompoknya. Jangan lupa tetap dijaga bintangnya ya, yang biasa kita gunakan. Dikasih berdiri ya Legonya di atas. Bisa pelan-pelan. Nah, gini aja. Itu tuh. Atau enggak di belakang kertasnya aja kalau memang di atas kertasnya nggak mau berdiri. Ini ya, ini bisa dilihat di sini ya, jumlah datanya. Ya, dipasang. Iya, digabung semuanya. Ya, itu ada berapa tuh? Kalau yang coklat coba baca. Yang coklat untuk yang 10.000, berarti ini dicopot 10.000-nya, dikasih berdiri di sini. Oh, di sini. Nah, iya. Iya, 10 Lego. Berarti ada berapa tuh? 10 murid yang menabung 10.000. Nah, begitu juga yang lain. Iya, itu yang orange ada berapa tuh? Yang orange 4.000. Dikasih berdiri. Dikasih memanjang ke kanan, baris, berbaris. Dari yang terbesar ya, Terserah, bebas. Kalau sudah selesai langsung digambar di LKS-nya, ya Mika? Iya, digambar di sini. No, ini diagram. Kita berdiri dulu. Tadi kan Miss sudah jelaskan. Kita pasang yang Lego terlebih dahulu. Di sini kan contoh 4.000 untuk Lego yang warna orange. Berarti ini untuk data yang warna orange. Coba baca. Yang warna orange itu untuk yang 4.000. Coba lihat, yang 4.000 rupiah ada 20 murid. Berarti kita harus susun Legonya itu sebanyak 20. Kasih susun di sini semuanya. Nah, iya. Ini itu nanti, itu aktivitas lain. Nah, ini dicopot dulu. Ini kan 4.000, berarti Lego orange-nya nanti diberdiriin di atas gini berdiri. Nah, nanti kita akan lihat mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, dikasih jabarin kayak gini. Dibaca, ini ada keterangannya, itu sana datanya. Iya, sudah? Oke, kalau ada pewarna boleh diwarnai ya. Diagram batangnya yang udah. Boleh bebas, kalau misalkan nggak ada warnanya boleh kasih warna beda tapi berbeda-beda. Kenapa? Iya, betul. Oke, sudah ada 2, 3, 4. Udah ada 4 kelompok yang sudah selesai. Ayo, yang lain lagi. Iya, ada 4 kelompok. Ada kelompok Aldi, Maria, Sari, Leni. Kenapa digabung? Harus dipisah. Ya, diberdiriin di atas kertasnya. Iya, lapar kenapa? Nggak makan. Iya, diagram. Sesuai ini.
Oh. Sesuai ini tingginya. Oke, sudah selesai. Oke. Kasih di belakang kertasnya aja kalau nggak mau berdiri. Itu nanti, iya. Yang di bagian bawah itu nanti ya, belum dikerjakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Ayo 1 menit lagi ya. Itu nanti, habis ini baru kita kerjakan. Oke, udah ada, ada 5 kelompok yang udah selesai. Iya, 1 kelompok lagi, kita tunggu yang lain lagi ya. Berdiriin. Berdiriin, kenapa dicabut Sonia? Oke, disusun ya, disusun. Oke, semuanya udah selesai. Kasih good job clap untuk semuanya. DJOB, good job. Good job. Oke, nah anak-anak udah lihat belum? Oke, Sonia, Arum, sudah lihat belum di LKS-nya itu? Di paling bawah ada tabel-tabel lagi tuh. Nah, di tabel-tabel itu, kan tadi Miss sudah kasih tahu kalau piktogram itu akan membantu kita kalau datanya begitu banyak. Nah, di aktivitas yang kedua ini, kita akan menggunakan gambar-gambar yang akan mewakili data-data yang telah kita temukan tadi. Coba lihat, di paling bawah tabel itu ada tulisan apa? Keterangan, simbol. 1, ini bukan, yang gambar ini kan? 1 gambar ini ada berapa jumlahnya? 5. Nah, berarti 1 gambar ini atau 1 simbol ini mewakili 5 murid. Jadi contoh, tadi kan Miss sudah kasih tahu tuh, di sini datanya ada 20 murid yang menabung. Berarti kalau 1 gambar ini mewakili 5 murid, berarti harus ada berapa gambar? Nah, harus ada 4 gambar sehingga bisa 20 murid. Nah, Miss akan bagikan, minta tolong Talia sama Arum. Oke, ini. Oke, langsung ditempel ya. Itu Miss yang warna putih itu lem. Jadi bisa langsung dibuka kertas putihnya terus langsung ditempel. Oke, langsung ditempel. Perhatikan datanya. Kalau 1 gambar 5 berarti harus ada berapa gambar yang mewakili datanya. Sudah? Oke, punya Maria sudah. Harus dijaga bintangnya, kalau buat pelanggaran nanti bintangnya jatuh. Iya. Oke, kelompok Maria udah selesai. Ada lagi yang udah selesai? Oke, kelompok Ruth udah selesai, kelompok Alwin sudah selesai. Ada lagi yang udah selesai? Oke, belum, nggak apa-apa, pelan-pelan, waktunya masih banyak. Oke, satu lagi. 5 orang. Ini 5 murid tidak menabung. Nah, oke. Ini kenapa ini? Kenapa nggak boleh seperti itu? Hitung lagi. Oke, kelompoknya Sonia sudah selesai. Ayo. Satu lagi. Oke. Kelompok Mika sudah selesai. Sonia sudah? Oke, kelompoknya Alvin juga sudah selesai. Ini sudah? Oke, karena semuanya udah selesai, kasih rainbow clap dulu untuk semuanya. Nah, coba. Oke, Miss mau anak-anak memperhatikan ke depan terlebih dahulu.
Yang aktivitas pertama itu kita sedang menyajikan seluruh data-data anak-anak SD Tomohon ke dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu apa sih? Tapi sebelum itu Miss mau tanya. Dari kelompoknya Arum deh. Kemana diagramnya? Kok jatuh? Coba kasih berdiri. Mana legonya? Oke. Berdiri dulu. Nah, kira-kira Lego mana yang paling tinggi dan itu data apa? Ada berapa? 20. Sama nggak sama yang lain? Sama. Kalau kelompoknya Dewi, yang paling sedikit Lego apa Dewi? Lego warna apa yang paling sedikit? Merah. Itu data apa? Ada berapa orang? 5 orang. Oke, kasih tuh clap untuk kelompok Sonia dan kelompoknya Dewi. Oke, Miss mau tanya, apakah semuanya gambarnya seperti ini? Tinggi dan rendahnya sama seperti ini? Sama? Oke, jadi, perhatian dulu kelompoknya Aldi ke depan. Lihat, kalau diagram batang ini adalah bentuk penyajian data yang menyajikan, yang bisa membantu kita melihat mana sih data yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Kita boleh melihat tuh dari Lego-Lego yang berdiri. Lego mana yang paling tinggi, itu berarti Lego yang paling banyak datanya. Berarti kategori data tersebut dialah yang paling banyak. Di mana diagram batang ini ada judul diagram, jadi anak-anak harus tulis tuh di atas diagram ini tuh diagram batang yang menunjukkan apa. Di LKS itu kan ada tulisannya belum? Cuma ditulisnya diagram batang kan? Nah, anak-anak sekarang coba tuliskan, itu adalah diagram batang kegiatan menabung SD Tomohon. Coba satu orang di kelompoknya bisa tulis di atas diagram batangnya. Kalau kita tidak tulis judul diagram, Maria dan orang-orang akan membaca, mereka bingung itu diagram batang apa sih? Mereka cuma lihat ada batang-batangnya tapi nggak tahu itu diagram batang apa. Kemudian ada juga batang diagram yang akan membantu kita membaca data-data ini yang Miss bilang tadi. Yang paling tinggi itu ada berapa orang. Nah, setiap angka-angka yang di samping itu menunjukkan skala atau angka dari kategori-kategori data yang anak-anak temukan. Nah, sedangkan yang bagian bawah itu adalah kategori-kategori jenis-jenis yang anak-anak sudah susun tadi. Ada 4.000, ada 5.000, 10.000 sampai tidak menabung. Nah, yang kedua kita balik ke piktogram. Ada yang sama nggak? Atau ada yang beda dari sini? Sama. Yang paling banyak gambarnya? Yang atas ada berapa gambarnya? 4. Kenapa bukan 5? Angkat tangan. Olwin. Oke, betul, kasih one clap untuk Olwin. Nah, tadi kan sudah singgung di awal waktu kita main game. Bayangkan kalau di seluruh data yang disajikan ada 1 juta atau ribuan. Gimana tuh kita membaca itu kan? Nah, kita bisa tuh pakai bantuan penyajian data piktogram untuk membantu kita menggunakan gambar atau simbol yang mewakili jumlah dari seluruh data itu. Misalnya, tapi jangan lupa salah satu syarat yang paling penting adalah tuliskan keterangan di bawah sini. Ada kan keterangannya tadi? Harus ditulis keterangan satu gambar itu mewakili berapa murid. Kalau anak-anak tidak tulis dan orang-orang membaca, mereka akan kebingungan. Kenapa di data yang banyak itu dibilang kalau 20, tapi kok ketika disajikan hanya 4 gambar saja, bukan 20 gambar. Nah, anak-anak ada kesalahan karena tidak menulis keterangan dari sebuah gambar itu. Nah, jadi piktogram ini membantu kita tuh untuk mewakili berapa banyak data dan berapa banyak kita mewakili data itu dari sebuah simbol atau gambar yang kita gunakan. Nah, anak-anak, hari ini
kita sudah belajar tentang penyajian data. Dari minggu lalu berarti kita sudah belajar berapa banyak? 4. Boleh satu orang sebutkan apa aja 4 penyajian data? Oke, Dewi itu yang paling pertama. Iya. Tabel, frekuensi, betul. Lingkaran, kemudian? Piktogram. Oke, kasih one clap untuk Dewi. Nah, Miss mau tanya nih, satu pertanyaan lagi. Kenapa sih kita harus belajar 4 bentuk penyajian data? Apakah hanya sembarangan saja atau ada fungsinya di penyajian data ini? Ada. Coba Miss minta satu orang. Ada yang mau volunteer satu orang? Gak ada. Oke, Miss pakai joystick ya. Miss minta. Satu gantian. Dewi kan tadi udah jawab. Miss mau Cia deh. Cia. Nah, Cia. Kenapa sih Cia dari minggu lalu kita belajar 4 penyajian data? Apa fungsinya? Iya. Oke, kasih one clap untuk Cia. Nah, terakhir, Miss punya satu gambar terakhir. Nah, ini gambar apa anak-anak? Tas mamanya Maria ada di sini. Oke, banyak sekali tas-tas yang ada di sini. Anak-anak, tadi kan anak-anak udah jadi peneliti-peneliti cilik. Bayangkan kalau ketika anak-anak besar nanti, anak-anak menjadi peneliti dan menyajikan informasi hanya sekedar melalui gambar seperti ini dan menyuruh orang-orang untuk membaca. Berapa banyak warna tas yang berwarna biru, tapi anak-anak hanya menampilkan gambar seperti ini. Orang-orang bingung nggak? Atau mereka bisa? Bingung. Nah, maka dari itu setiap 4 bentuk penyajian data yang telah anak-anak pelajari tadi membantu anak-anak ketika nanti mau menjadi peneliti, mau menjadi detektif, atau mengumpulkan informasi yang begitu banyak dan kita mau sharing ke orang lain, kita bisa menggunakan 4 bentuk penyajian data. Sehingga orang-orang lain tuh tahu ada berapa banyak sih, seluruh tas ini ada berapa banyak, ada warna apa aja, bentuknya seperti apa. Kalau kita tidak sajikan dalam bentuk penyajian data, maka orang-orang kenapa? Bingung, betul sekali. Oke, jadi dari bentuk penyajian data ini kita diajak untuk bertanggung jawab. Gunakanlah bentuk penyajian data dengan baik. Jangan melebih-lebihkan, kayak tadi Miss lihat ada yang salah menyusun datanya. Diperhatikan baik-baik, gunakan dengan teliti. Kalau dibilang datanya ada 20, berarti kita harus sajikan 20 data. Tidak boleh dilebihkan atau digunakan karena itu bentuk tanggung jawab kita. Sehingga ketika orang-orang membaca data tersebut, mereka bisa juga membaca itu dengan bijaksana, menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kelas kita sudah selesai. Miss mau tutup dalam doa, Miss minta tolong Ruth untuk tutup dalam doa. Gak apa-apa. Oke. Oke, Miss dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami, menuntun kami untuk belajar Bapak tentang diagram batang dan piktogram. Sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan yang memberkati kami dan juga Miss Priscilla. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Terakhir kita kasih good job clap untuk kita hari ini. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job.